feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closed, our hearts are never broken. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai belajar menggunakan Hitty Designer. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk materinya mungkin bisa disampaikan oleh Mas Vicky-nya. Silakan Mas Vicky. Apakah suara saya dengar? Terdengar Mas. Sesuai dengan temanya ya. Jadi webinar kali ini diadakan untuk mempelajari dasar-dasar sekaligus belajar membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan framework IT ya. Apakah saya sudah terlihat? Sudah Mas. Ya. Jadi sebelum dimulai
pertama-tama yang disiapkan terlebih dahulu itu aplikasi softwarenya dulu ya. Jadi software yang dibutuhkan kali ini untuk framework Qt itu saya menggunakan Qt Designer, bisa di-download melalui URL ini ya. Untuk OS Windows bisa mendownload yang Windows, untuk yang macOS juga sesuai dengan OS laptop masing-masing. Selain itu juga dibutuhkan ini ya, software. Untuk saya menggunakan idle untuk bahasa pemrograman Python karena lebih hemat size-nya. Oke. Jadi setelah kalian download, mungkin bisa setelah semuanya selesai di-download yang tadi itu, pertama-tama masuk ke bagian CMD dulu untuk melakukan download lagi. Nah, untuk menginstal PyQt 5 itu bisa dilakukan dengan mengetikkan pada JMD pip install. Nah, dengan mengetikkan pip install PyQt 5, maka akan secara otomatis nanti melakukan download hal-hal yang dibutuhkan. Nah, berhubung saya sebelumnya sudah download, jadi langsung sudah selesai. Setelah itu bisa buka aplikasinya. Nah, ini aplikasi tadi yang Qt Designer ini. Ini merupakan framework yang untuk pemrograman desktop ya. Kemudian bisa melakukan build language build ke Python. Jadi Qt Designer ini berfungsi untuk melakukan desain, tapi untuk fungsi-fungsi menjalankan kayak perintah. Mohon maaf teman-teman, mungkin sedang ada gangguan jaringan. Ini share screen-nya kelihatan ya? Masih belum. Oh, sudah sekarang. Jadi kembali lagi ya. Jadi ini tampilan awalnya untuk di Designer itu seperti ini. Nah, kita bisa membuat desain pemrogramannya itu di dalam layout ini. Nah, untuk pemrograman yang akan
Untuk aplikasi yang saya buat itu kan yang sederhana itu kan kayak kalkulator ya. Nah, yang dibutuhkan dalam membuat kalkulator itu kan tombol untuk menekan dengan tombol untuk memasukkan tampilan untuk memasukkan input sekaligus mengeluarkan hasilnya kan. Di sini ada banyak sekali widget-widget yang bisa digunakan seperti button, space, layout, sama yang lainnya. Nah, berhubung yang dibuat itu kalkulator, maka pilih button untuk memasukkan tombol. Dalam kalkulator itu kan ada banyak ya tombolnya, jadi langsung masukkan aja. Jadi caranya cuma tinggal drag input aja, taruh seperti ini. Posisinya sesuaikan aja seperti kayak tombol-tombol di kalkulator. Nah, di kalkulator itu kan tulisannya bukan push button kayak gini ya. Jadi untuk mengedit tombolnya agar tulisannya sesuai seperti kalkulator itu bisa diubah dengan cara klik 2 kali pada tombol ini. Nah, jadi ubah sesuai kayak kalkulator. Misal di sini B, terus ini C. Ini suara saya masih terdengar ya? Masih. Masih Iya. dengar. Maaf sinyal jelek di sini soalnya. Nah, jadi disesuaikan tombol-tombolnya itu persamaannya seperti pada kalkulator ya. Ini 7, ini 8, ini 9, ini kurangi.
Eh. Nah, untuk tombol-tombolnya kan seperti ini ya. Berarti yang kurang itu kan tinggal tampilan untuk mengeluarkan angka huruf angka-angkanya itu kan ya. Nah, bisa mengambil di ini menampilkan input sekaligus output dari tombol yang ditekan. Ini kan sudah lengkap seperti kalkulator ya. Tapi kan tataannya itu kan kurang rapi ya. Nah, untuk merapikan tataan letak-letak tombol sekaligus tampilan outputnya itu bisa menggunakan layout. Nah, layout sendiri ini memang fungsinya untuk kita widget-widget yang ada yang ingin dipakai. Itu. Nah, layout sendiri itu ada banyak macamnya. Seperti yang di sini ada 4 macam ya. Layout untuk yang tiga. Nah, tiga ini untuk menyusun secara vertikal, secara ke bawah. Jadi misal kalau dicontohkan seperti ini layout dipasang di sini. Kemudian kita taruh tombolnya. Tombolnya itu akan tertata secara otomatis ke bawah. Karena kita menggunakan vertikal layout. Begitu juga untuk horizontal layout. Untuk horizontal layout itu sendiri, itu fungsinya untuk menata secara horizontal. Jadi jika tombol-tombol ini diletakkan di area horizontal layout, maka yang akan terjadi tertata secara rapi menyamping. Itu. Terus bagaimana dengan grid layout? Nah, untuk grid layout sendiri itu berfungsi untuk menata tombol-tombol ini secara menyamping maupun vertikal maupun horizontal. Bisa dua-duanya. Jadi seperti ini. Bisa samping maupun akan di bawahnya. Untuk form layout ini biasanya berfungsi untuk meletakkan mengambil input gitu. Jadi misal kita taruh X di sini. Kita taruh ini. Nah, secara otomatis maka akan menampilkan form isian. Jadi ini di sini bukan berupa tombol lagi, jadi berupa hanya sebagai nama dan isiannya ditaruh di sana. Nah, seperti ini. Jadinya itu jadi label, teman. Sedangkan bilanya itu akan menjadi form. Nah, yang akan kita gunakan untuk membuat
aplikasi kalkulator sederhana itu hanya vertical layout, horizontal layout, dan grid layout. Pertama itu ambil vertical layout untuk meletakkan bagian form ini. kan? Diatur panjangnya. Kemudian karena ini kan kalkulator ini kan bentuknya ke kanan dan ke kiri tombolnya. Jadi menggunakan grid layout. Yang melok kok cuma 10. Dengar tuh tes. Diletakkan sesuai seperti yang kalkulator pada umumnya. Nah, dengan menggunakan layout maka tataannya kan jadi rapi, tidak seperti yang tadi. Ini tadi titik, ini tadi. Nah, ini kan untuk sama dengan ini kan seharusnya mengisi dua kotak yang di atas. Tapi kalau menggunakan grid layout ini kan tidak bisa. Maka memasukkan layout ke dalam untuk layout yang ke atas yang arahnya secara vertikal itu kan menggunakan vertical layout. Maka tekan saja vertical layout, kemudian tarik hingga menutupi seluruh area. Ya, tapi dipikir-pikir ngapain daftar ke Ini. Microsoft? Nah, untuk mengatur panjang dari tombolnya, ukuran tombolnya itu maka bisa diatur di sini. Mau sampai berapa dan ketingginya berapa. Nah, ini kan masih terpisah ya antara tombol sama apa namanya? Tombol sama bagian layar menampilkan angkanya. Jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam layout yang grid. Disesuaikan panjangnya. Nah, tampilan kan sudah selesai seperti ini. Nah, untuk memudahkan dalam program perintah menambah, ini kan cuma aja tampilan aja, tapi ketika ditekan tombolnya nanti tidak akan tampil apa-apa. Nah, itu untuk menampilkannya bisa menggunakan tadi itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk memudahkan dalam memprogram, maka perlu diubah namanya. Nah, untuk
widget ini kan namanya widget objeknya ini namanya kan live edit. namanya objeknya namanya live edit. Ini ubah nama ke Ini ubah tampilan. nama ke tampilan. Untuk back ini kan hapus, Untuk jadi hapus. hapus. C ini clear, mengapa secara menyeluruh berarti bersih. Berarti bersih. Ubah ke nama-nama yang sekiranya sesuai dengan dari Sesuai fungsi tombol masing-masing. fungsi tombol Ini masing-masing. bagi. Ini bagi. Nah, setelah namanya itu sudah sesuai Nah, setelah dengan namanya isi itu dari sudah tokonya sesuai masing-masing. dari tokonya masing. Ini untuk tampilan kan keluarnya dari Ini untuk tampilan kan layar yang keluar putih dari ini, guys. layar yang Ini putih kan nanti ini. keluar Ini inputan kan nanti sekaligus hasil keluar dari inputan penjumlahan sekaligus hasil atau dari operasi hitung bahan baiknya. Nah, atau operasi. Nah, ketika untuk saat ini keluar nanti dari kiri. untuk saat ini, Nah, untuk mengubah agar keluarnya dari nah, untuk kanan, maka karena yang harus dua ini. yang harus Jadi nanti angka yang diinputkan maupun hasil dari angka operasi hitungnya akan pilih hasil kanan layar seperti itu. pelan itu. Jika udah di save karena udah Save karena Nah, ini kan tadi kan filenya masih tadi ekstensinya kan ada filenya ya, masih berarti masih ekstensinya berarti dalam bentuk desain yang tadi. Nah, dalam supaya bisa dibuka programnya sekaligus ditambah program operasi sekaligus perhitungan. ditambah operasi Jadi perhitungan. harus diubah ke dalam Harus diubah ekstensi dalam .pg atau Python. Karena yang digunakan saya kan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk mengubah nah untuk X mengubah dari UI ke PY itu UI dilakukan melalui CMD juga. melalui CMD juga. Ketik D di atas ini. Ketik di atas ini. Nah, Nah,
buat ngubah ekstensinya itu perlu diketikkan itu ya, UI 5, terus nama dari filenya tadi namanya karlaper.ui. karlaper.ui, terus ini ubah ke dalam kalkulator.py, ekstensinya kan diubah Python jadi py. Nah, tidak ada masalah di sini jadi udah selesai. Nah, tadi kan nggak ada ini ya. Setelah di jadi ada tadi. Kemudian bisa jadi melalui aplikasi idle. Nah, dari yang tadi awalnya itu mau berupa desain, setelah ekstensinya diubah ke PY maka diubah menjadi dalam bentuk program seperti ini. Bila dijalankan, nah belum keluar hasilnya. Berarti ada yang kurang.
Jadi tadi kan nggak tampil ya. Nah, untuk menampilkannya itu perlu ditambahkan program berfungsi untuk menampilkan. Nah, ini dia programnya. Jadi form akan ditampilkan. Form show. Coba bila. Ya, gagal. Oh ini apa? Errornya di 122. Terus 22. Mohon maaf teman-teman, mungkin sedang ada gangguan jaringan dari Mas Vicky-nya. Mungkin bisa ditunggu terlebih dahulu.
Ini suara sama share screen-nya dan Sudah Mas. nah, tampilannya tuh nanti kayak gini. Tapi kan tadi kan nggak bisa tampil. Setelah ditambah program ini, jadi tampilannya kelihatan seperti ini. Tapi ini masih belum bisa di nggak berfungsi kasih tombolnya. Nah, untuk membuat agar tombolnya berfungsi juga harus ditambahkan program tersendiri.
Nah, tadi kan ditambahkan ini code self 1, klik connect self method 1. Nah, itu maksudnya itu ketika tombol 1, tadi kan nama tombol 1 kan diberi nama 1. Ketika tombol 1 ditekan, maka akan terhubung ke fungsi metode 1. Nah, fungsi metode 1 itu apa? Fungsi metode 1 itu menampilkan angka 1, sehingga ketika klik keluar angka 1 nih. Begitu juga dengan yang lainnya sampai ke angka 0. Nah, untuk yang yang tanda titik sama yang lainnya sama untuk menambahkannya, hanya saja tampilannya itu sama, cuman untuk proses penjumlahannya itu kan proses perhitungannya itu kan perlu menekan angka sama dengan. Nah, code-nya itu sama diulang-ulang, semua tombol. Pilih yang sama dengan itu dibedakan karena nanti itu menghitung hasil dari tombol-tombol yang dibelah gitu. Jadi kalau misal 1 tambah 2, nanti itu nah, untuk penjumlahan kan ini equal teks sama dengan inputan yang masuk. Eval ini maksudnya melakukan penjumlahan melakukan perhitungan sesuai dengan yang di sini. Misal penjumlahan, maka nanti ketika dipencet sama dengan akan melakukan penjumlahan dan hasilnya terinput itu. Untuk pengalian juga. Khusus untuk yang persen itu tidak perlu menekan sampai persen itu dibagi 100, jadi misal 30% itu sampai 300 sama dengan Baik teman-teman, mungkin sudah cukup yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.